SIMA UI tahun 2019 tentang larutan penyangga. Suatu larutan penyangga dibuat dengan mencampurkan 45 mili H5O2 0,2 molar dengan Ka-nya yaitu 1,3 kali 10⁻⁻⁵ dengan 55 mili NaC3H5O2 0,1 molar. Jika ke dalam sistem tersebut ditambahkan 1 mili HCl 1 molar, maka rasio dari HC3H5O2 dibagi dengan C3H5O2- setelah penambahan asam adalah. Nah, sebelum kita mengerjakan soal ini, kita harus tahu penyangga itu ada dua jenis ya. Yang mana yang pertama itu adalah penyangga asam. Nah, penyangga asam itu terdiri dari asam lemah dengan basa konjugasi atau garam basa ya. Kemudian yang kedua itu adalah penyangga basa ya. Nah, penyangga basa ini terdiri dari basa lemah dengan asam konjugasi atau garam asam ya. Nah, kalau kita lihat dalam soal ini, penyangga itu terdiri dari asam lemah dengan garam basa ya. Di sini ini Na-nya itu dari NaOH ya. Nah, NaOH itu adalah basa kuat. Kemudian kalau C3H5O2 itu dari HC3H5O2 ya. Ini adalah asam lemah. Nah, apabila kalian bingung untuk menentukan antara asam lemah dengan asam kuat, kemudian basa lemah dengan basa kuat, kalian bisa menonton video saya yang lain ya, yang nanti saya akan taruh linknya itu di kolom komentar atau di deskripsi video ini ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini larutan penyangga tersebut itu ternyata ditambahkan suatu asam kuat yaitu HCl ya. Di sini 1 mili dengan konsentrasi 1 molar ya. Yang mana asam kuat ini akan bereaksi dengan garam basa atau basa konjugasinya ya. Sebaliknya ya, kalau kita misalkan tambahkan basa kuat gitu ya, misalkan NaOH kita tambahkan dalam larutan penyangga gitu ya. Nah, nanti yang akan bereaksi ya tentu dengan asamnya, asam lemah itu ya. Nah, di sini berhubung soalnya ditambahkan dengan asam kuat, maka akan bereaksi dengan garam basa atau basa konjugasinya gitu ya. Oke, di sini kita tuliskan aja reaksinya, yaitu NaC3H5O2 ditambahkan dengan HCl gitu ya, menjadi HC3H5O2 ditambah dengan NaCl ya. Nah, ingat ya, kalau asam itu akan bereaksi dengan basa konjugasinya. Nah, kalau misalkan nanti ditambahkan basa, maka akan bereaksi dengan asam lemahnya gitu ya. Nah, selanjutnya kita mencari mol dari masing-masing senyawanya ya. Yang mana yang pertama adalah kita cari mol dari HC3H5O2, yang mana mol itu adalah M kali V ya, atau konsentrasi dikalikan dengan volumenya. Konsentrasinya itu adalah 0,2 molar, kemudian dikali dengan volumenya adalah 45 ml, sehingga didapatkan mol dari HC3H5O2 nya adalah 9 milimol ya. Kemudian kita cari mol dari basa konjugasinya atau garam basanya ya, yaitu NaC3H5O2 dengan konsentrasinya adalah 0,1 molar dengan volume 55 ml. Didapatkan molnya itu adalah 5,5 milimol. Mol dari HCl-nya adalah konsentrasinya adalah 1 molar, kemudian volumenya 1 ml. Maka didapatkan mol HCl-nya adalah 1 milimol. Nah, kemudian kita masukkan ke mula-mula bereaksi dan sisanya. Yang mana mula-mulanya ini ya, mol HCl, kemudian mol HC3H5O2, mol NaC3H5O2 ini kita masukkan ke mula-mulanya ya. Di sini untuk NaC3H5O2-nya mol mula-mulanya adalah 5,5 milimol. Kemudian HCl-nya adalah 1 milimol. Dan HC3H5O2-nya adalah 9 milimol. Untuk mencari mol bereaksi, kita harus tahu reaksi pembatasnya dulu. Reaksi pembatasnya itu adalah reaksi di mana perbandingan mol dengan koefisiennya itu paling kecil ya.
Nah, kalau kita hitung di sini HCl-nya itu perbandingan mol dengan koefisiennya adalah tetap 1. Kemudian NaC3H5O2-nya juga tetap 5,5 gitu ya. Artinya yang paling kecil di sini adalah HCl, sehingga sebagai reaksi pembatas adalah HCl ya. Ini 1 milimol. Kemudian NaC3H5O2 jadinya adalah 1 milimol ya. Ini juga 1 milimol. Ini 1 milimol karena koefisiennya itu 1 semua gitu ya. Nah, apabila nanti berbeda koefisiennya, kita bandingkan koefisiennya gitu ya. Oke, langsung saja. Reaktannya itu kita kurangi ya, karena lama-kelamaan suatu reaktan itu kalau bereaksi akan semakin sedikit atau terbentuk menjadi produknya gitu ya. Nah, di sini didapatkan 4,5 milimol, kemudian HCl-nya habis bereaksi. Selanjutnya untuk produknya akan bertambah ya lama-kelamaan gitu. Jadinya adalah 10 milimol. Ini adalah 1 milimol. Nah, selanjutnya kita mencari rasio antara HC3H5O2 dibagi dengan C3H5O2 minusnya ya. HC3H5O2 dibagi dengan C3H5O2 minus, di mana untuk HC3H5O2-nya adalah 10 milimol. Kemudian untuk C3H5O2 minus kita bisa hitung dari garam basanya yaitu NaC3H5O2. NaC3H5O2 kalau kita ionkan jadinya adalah Na plus sama C3H5O2 ya. Nah, di sini diketahui atau didapatkan 4,5 milimol ya. Di sini 4,5 milimol. Maka untuk C3H5O2 minusnya kita dapat hitung dengan perbandingan koefisien, yang mana sama ya perbandingan koefisiennya yaitu 1. Maka C3H5O2-nya tetap ya, yaitu 4,5 milimol. Ini dibagi dengan 4,5 milimol. Maka didapatkan rasionya itu adalah 20 dibanding dengan 9 ya. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah yang E. Apabila ada yang didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar, dan apabila kalian menyukai konten seperti ini, mohon di like dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.